dan benar apabila elemen-elemennya dapat dibuktikan secara definitif. Tokoh dan nama-nama tempat dapat dibuktikan secara historis bahwa pernah eksis. Apabila elemen-elemen dari ceritanya tidak dapat dibuktikan, maka cerita tersebut secara logis harus dianggap sebagai cerita fiktif atau cerita dongeng. Misalnya, saya menceritakan tentang pengalaman saya di puluhan tahun yang lalu. Misalnya, saya mengatakan bahwa pada tanggal 25 Desember tahun 1945, teman-teman saya yang non-Kristen mengucapkan selamat Natal kepada saya melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Apa yang saya sampaikan bahwa teman-teman saya mengucapkan selamat Natal melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter harus diuji validitasnya. Apa yang harus diuji? Yang harus diuji adalah elemen-elemen yang bersentuhan langsung dengan sejarah, yaitu tahun kelahiran saya dan sosial media yang digunakan untuk mengucapkan selamat Natal. Apabila ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan narasi, maka harus dianggap sebagai cerita fiktif atau cerita dongeng, karena elemen-elemen dalam narasi tersebut tidak ditemukan di dalam sejarah. Faktanya adalah, saya baru lahir tahun 1995. Tidak mungkin saya mempunyai mesin pemutar waktu ke masa lalu. Sosial media yang digunakan untuk mengucapkan selamat Natal juga belum ada pada tahun 1945. Media sosial WhatsApp baru ditemukan oleh John Kuhn pada bulan Februari tahun 2014. Facebook baru ditemukan oleh Mark Elliot yang baru lahir tanggal 14 Mei 1984. Instagram baru ditemukan oleh Kevin Systrom dan Mike Kiger pada tahun 2010 silam. Dan Twitter baru ditemukan pada tanggal 8 Januari 2014 yang lalu. Orang yang masih waras dan otaknya masih fresh tidak akan pernah percaya kepada cerita itu, karena itu sangat anakronisme. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, maka cerita di atas harus dianggap sebagai dongeng, sebab tidak memenuhi elemen yang bersentuhan dengan sejarah, tidak ditemukan pada tahun 1945. Bagaimana kalau kita menggunakan metode ini untuk mengukur validitas ayat-ayat Quran? Langsung saja, mari kita terapkan metode yang sama terhadap ayat-ayat Quran. Mari kita baca Quran surat 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Quran 17 ayat 1.
Ini adalah narasi singkat mengenai perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Dan dari sana dia naik ke langit ketujuh menggunakan kuda bersayap. Di sana diperlihatkan kepada Muhammad Firdaus dan neraka. Tetapi kita tidak akan membahas apa yang terjadi dengan Muhammad di langit ketujuh itu. Tetapi yang akan kita lihat adalah elemen-elemen yang bersifat historis yang harus kita uji. Ada satu elemen historis yang layak untuk diuji dalam cerita ini, yaitu Masjid Al-Aqsa sebagai tempat transit Muhammad ke langit ketujuh. Fakta sejarah membuktikan bahwa Masjid Al-Aqsa belum dibangun pada masa Muhammad hidup. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah bait suci Salomo. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa bait suci Salomo sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar tahun 605 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali pada tahun 515 sebelum Masehi dan direnovasi pada tahun 20 sebelum Masehi oleh Raja Herodes. Tetapi bait suci yang direnovasi oleh Herodes ini telah dihancurkan oleh tentara-tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Khalifah bin Qutb menaklukkan Yerusalem dan ia melakukan sholat di bekas bait suci Salomo. Kemudian Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan membangun sebuah masjid di sekitar tempat bait suci Salomo pada tahun 691 Masehi. Menurut catatan orang Islam, peristiwa Isra Miraj terjadi pada tahun 621. Dengan kata lain, jaraknya adalah 70 tahun. Lalu kalau kita membaca bukunya Anis Hasorus, judulnya adalah Revealed Islam, halaman 158. Anis Hasorus mengatakan begini, Quran 17 ayat 1 refers to Aqsa Mosque. Quran 17 ayat 1 menunjuk kepada Masjid Al-Aqsa, which was built as a church in Jerusalem, yang telah dibangun sebagai gereja di Jerusalem by Crusaders during 12th century, yang dibangun oleh orang-orang yang masuk dalam perang salib, yang mengikuti perang salib. Mereka lah yang membangun tempat itu menjadi gereja pada abad yang ke-12. Abad ke-12. Dan di tahun 1787, Saladin made it a mosque after conquered the Holy Land. Tahun 1187, Saladin baru membuat itu menjadi masjid setelah menaklukkan tanah suci. The Dome of Rock Mosque was not built until 961.
dikatakan bahwa Masjid Kuba itu tidak dibangun, belum dibangun sebelum tahun 961. Ratusan tahun kemudian baru masjid itu dibangun. Dengan kata lain, masjid itu tidak pernah ada di zaman Muhammad. Tidak pernah ada sampai tahun 961. Dan baru pertama dibangun sebagai gereja pada abad ke-12. Jadi tidak mungkin Muhammad mengadakan perjalanan dari satu tempat yang belum pernah ada. Nantinya ratusan tahun kemudian baru ada tempat itu. Ini kan jadi aneh. Menyadari akan hal ini, Munim Siri dalam presentasinya yang berjudul Quran and its Interreligion Background, Munim Siri mengatakan begini: ayat-ayat Quran tidak sesuai dengan konteks budaya pada masa ayat-ayat itu diturunkan. Kemudian disertasi doktoral dari Muhammad Kalafullah yang berjudul Quran bukan kitab sejarah. Dalam buku itu, Muhammad Kalafullah membuktikan bahwa Quran memang bukan kitab sejarah, tetapi Quran berisi pelajaran etik dan moral, bukan kitab sejarah. Jelas sekali bahwa Quran 17 ayat 1 tidak lolos ujian kali ini, karena harus dianggap sebagai dokumen yang tidak dapat dipercaya kehandalannya, alias dongeng belaka. Karena fakta-fakta sejarah yang disebutkan, yang telah diteliti, tidak memihak kepada Quran 17 ayat 1. Terima kasih, itu yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara. Terima kasih atas kehadiran, kesetiaan saudara untuk mendengarkan ulasan ini. Dan nantikan pembahasan menarik lainnya dari channel kebanggaan kita, Pensiring Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada saudara-saudara, teman-teman, sahabat, siapa saja yang ada di sekitar saudara atau siapa saja yang saudara kenal, sehingga mereka juga mendapatkan informasi ini. Dan nantikan pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan Muhammad ketika dia berada di atas langit ketujuh. Berikut kita akan membahas itu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.